Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kepala. Warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya menjalankan tugas dari JGP untuk melakukan demonstrasi kontekstual, yaitu ngobrol-ngobrol dengan kepala sekolah mengenai pengambilan keputusan di sekolah. Kan Bapak pemimpinnya, lah kami pengen tahu ini Pak, bagaimana Bapak dalam menghadapi kayak bujukan moral atau dilema etika itu, bagaimana Bapak mengidentifikasikan itu, lalu pengalaman-pengalaman Bapak dalam menghadapi itu, monggo. Masalah tentang bujukan moral, kami melihat secara permasalahannya dulu. Itu dalam penyimpangannya itu apa dulu. Nah, seandainya itu memang penyimpangannya itu misalnya penggunaan anggaran, nah, kita buka kembali tentang arkasnya. Seandainya memang itu ada di situ, ya kita luruskan ataupun kita iakan. Seandainya menyimpang dari arkas itu tidak ada anggaran, kita kembalikan kepada keanggaran. Nah, seandainya ada memang kebutuhan yang mendesak ataupun yang lainnya, nah, kita carikan solusi dengan teman-teman ataupun dengan komite. Nah, seandainya terus yang lain, misalnya penyimpangan dari anak. Anak itu kita tinjau, kita lihat dari permasalahan yang dilakukan. Kadang-kadang anak-anak ini melakukan sesuatu itu tidak dengan hati nurani mereka. Kadang mungkin ada pengaruh dari luar, karena memang ancaman dari temannya, kemudian memang ada ingin meniru dan lain sebagainya. Maka kita konfirmasikan dulu apa yang menjadikan mereka tadi melakukan penyimpangan hal tersebut. Baik Pak, berarti memang harus dicari latar belakangnya dulu. Lalu dalam pendekatan pengambilan keputusan Pak, untuk pengambilan keputusannya itu biasanya yang menjadi dasar utama untuk mengambil sebuah keputusan itu, kalau Bapak yang dipakai apa dasarnya? Misalnya mungkin faktor kasihan atau faktor keadilan, seperti itu Pak. Dalam mengambil keputusan itu yang pertama, kita mengambil keputusan itu ada dasarnya atau tidak. Seandainya itu sesuatu yang ada dasarnya, nah kita kembali ke rel itu, dasarnya apa. Seandainya memang di situ tidak tercantum pada dasar, misalnya suatu tingkah laku di situ tidak tertulis misalnya. Nah, kita menggunakan dasar norma agama. Menggunakan norma agama. Seandainya kok norma agama juga tidak masuk, kita mengambil ke secara nalar, secara umum, secara nalar kita, nalar yang normal, bukan karena kasih sayang dan lain sebagainya. Bagaimana tingkat di lingkungan itu berjalan, nilai norma adat lah, bagaimana kita itu adatnya norma-norma itu berjalan. Kebaikan Kebaikan universal yang ada di situ, bagaimana. Terus untuk ini Pak, langkah-langkah pengambilan keputusan yang secara rinci itu, bagaimana Bapak menentukan prioritas dalam setiap langkah tersebut? Misalnya mau dalam hal ini misalnya kayak untuk siswa kenaikan kelas itu harusnya yang itu tadi tidak naik tapi jadi naik, itu bagaimana untuk langkah-langkahnya, prioritasnya itu Pak? Sesungguhnya dalam kenaikan itu memang sudah dicantumkan dalam kurikulum. Misalnya anak yang lulus itu sudah menempuh sekian, kemudian dengan kategori B dan lain sebagainya. Begitu juga sesungguhnya di dalam kenaikan
itu sesungguhnya di dalam kurikulum sudah tercantum itu Bu. Nah kita masukkan kepada realnya saja bagaimana bunyi kurikulum tersebut. Nggih. Jadi Kalau pas kira-kira kalau pas menghadapi orang tua yang tidak terima anaknya tidak sesuai KKM itu gimana itu Pak? Itu kan yang sering kita hadapi juga ya Pak ya di sekolah ya Pak. ya, Terus itu Ibu. gimana itu? Kadang kita menjadikan dilema seperti itu. Tetapi bagaimana kita itu mengembalikan semuanya itu kepada konteksnya. Artinya semuanya kita berbuat itu kan ada dasarnya. Jadi tidak hanya suka dan tidak suka ataupun menurut sana. Misalnya, wah di sana itu kalau begini kok naik. Misalnya, di sana itu nilainya kurang tetapi ada apanya itu jenenge, misalnya lomba menang terus jadikan naik. Nah, itu kita kadang memang berbeda aturan-aturannya setiap SD. Nah, oleh sebab itu nanti kalau saya itu harusnya disesuaikan dengan apa yang sudah kita tetapkan sebelumnya. Jadi tidak kita ada dasarnya, tidak hanya bekerja asal-asalan. Kemudian ini Pak, untuk efektivitas dalam pengambilan keputusan, ada metode khusus atau praktik yang pernah Bapak lakukan atau tidak? Itu gimana itu? Untuk metodenya kok kurang ya Bu ya. Ya nanti yang terakhir itu kita metode musyawarah bersama. Kita menggunakan metode musyawarah bersama bagaimana baiknya jika kita menghadapi suatu permasalahan. Baik permasalahan pada anak, permasalahan kepada teman-teman ataupun permasalahan dengan wali murid dan sebagainya. Nah, jadi kita dalam mengambil tindakan jangan sampai salah, nanti buntut panjang lah. Iya. Tiras ini setelah pengambilan keputusan itu apakah juga diadakan evaluasi Pak setelah pengambilan keputusan itu? Ya memang seharusnya seperti itu. Bagaimana apa yang telah kita ambil, apa yang telah kita putuskan bersama itu nanti apakah ada efeknya atau tidak. Seandainya ada efeknya, bagaimana kita mencari jalan keluarnya. Untuk ke itu harus perlu ada evaluasi, perlu adanya tinjauan kembali dan lain sebagainya. Itu nanti seandainya kok itu baik dan misalnya keputusan seperti ini ternyata baiknya untuk bersama-sama, jadi saling ada pemasukan satu dengan yang lain. Berarti untuk berikutnya kita juga menggunakan metode seperti itu juga masih baik, saya kira itu. Lalu Pak, selama Bapak jadi kepala sekolah ini, tantangan dalam pengambilan keputusan dilema etika, pernah ada kasus yang betul-betul membuat Bapak merasa wah ini tantangan besar ini untuk mengambil keputusan, itu pernah nggak Pak? Ya, selama ini untuk tantangan yang besar itu memang ada. Tetapi bagaimana saya memutuskan bagaimana ke langkah saya mengambilnya itu terus minta kepada atasan saya untuk mengambil jalan keluarnya. Sebelumnya kita musyawarahkan dengan teman-teman. Jadi kok musyawarah dengan teman-teman kok tidak menghasilkan hal yang mengerucut tentang jalan keluar, nah, kita minta tolong kepada atasan kita yang sifatnya pribadi atau rahasia atau gimana, sehingga dalam konteks sekolahan itu tetap kondusif dan yang lainnya itu tidak mengetahui hal seperti itu. Seandainya kok itu sekolahan yang lain kok mengetahui tentang kejadian seperti itu, ya kita memberikan atau mengarahkan kepada kepada SD lain bahwa itu kejadian-kejadian yang mungkin kekilafan kepada guru atau anak ataupun siapa, itu seperti itu. Jadi semuanya dibuat kondusif. Nah, tentu saja ketika Bapak berusaha membuat kondusif semua situasi, pastinya ada tekanan emosional ya Pak ya, tekanan psikologis lah nggih. Lah caranya Bapak biar
batin Bapak tetap sejahtera, tidak merasa tertekan itu gimana Pak? Mengatasi tekanan-tekanan mental ketika ada masalah tersebut bagaimana Nggih. Pak? Ya memang kita terus menyadari yang namanya manusia itu memang berbeda-beda tentang watak, Nggih. karakter ataupun dalam tindakan dan lain sebagainya. Terus kadang-kadang memang ya bagaimanalah itu memang dari sananya kadang-kadang yang namanya watak itu beda dengan watuk, nek watak itu sulit dirubah, sedangkan watuk itu bisa diobati dengan secepatnya ataupun dengan obat-obat yang mujarab. Tetapi kalau watak itu memang kadang-kadang ya memang agak lama lah bisa, tapi ya agak lama, mungkin kadang juga tidak bisa dan lain sebagainya. Tetapi kita harus paham tentang karakter seseorang itu memang berbeda. Yes, monggo lah kita Berarti terima. ini berkaitan dengan proses dan waktu penyelesaian kasus gitu Pak. Iya. Berarti untuk proses dan penyelesaian kasusnya tergantung permasalahan yang dihadapi gitu. Terus bagaimana Bapak memberi batasan waktu atau menentukan waktu sebuah kasus itu harus selesai? Ada nggak target-target yang Bapak pakai misalnya wah iki kudu rampung sadurunge rainan atau gimana gitu? Bagaimana cara Bapak itu menentukan kapan waktu kasus tersebut diselesaikan? Kalau saya itu setiap kasus itu harus segera diselesaikan sehingga tidak tertunda-tunda. Kalau tertunda-tunda nanti permasalahannya kadang-kadang sudah berbeda. Umpamanya kasusnya misalnya anak kok tidak sering masuk, itu segera diselesaikan karena nanti umpamanya 1 bulan dan 2 bulan ternyata anak sudah berubah lagi, sudah aktif lagi. Kemudian mana kepada teman-teman kok ada yang kurang tepat, yaitu segera kita tindak lanjuti aja sehingga nanti diharapkan untuk perpanjangan ataupun masih melakukan atau tidak hal seperti itu. Jadi segera ditangani aja Bu niku. Berarti memang lebih baik segera menyelesaikan kasus daripada menjadi tambah penggalih tambah pikiran. Nah, kemudian selain tadi yang sudah Bapak sebutkan rekan-rekan guru ataupun atasan langsung yang memberi bantuan atau yang dimintai bantuan dan dukungan dalam pengambilan keputusan, ada pihak-pihak lain enggak yang biasa juga dimintain urun rembuk atau apa gitu selain rekan-rekan guru dan atasan langsung? Selama ini kami memang belum pernah mengambil atau meminta dukungan dari yang lain. Seandainya bisa itu juga dari ketiga ketuanya ataupun dari ketua PGRI karena mereka itu kadang-kadang kedewasaannya itu sudah mapan dan tidak seperti yang lain. Jadi tambah panjang, tambah lebar dan faktor usia tetap mempengaruhi Pak pengalaman. Permasalahan tidak selesai, nggih niku kadang-kadang dari satu mulut ke mulut yang lain jadi malah tambah. Jadi seperti itu nggih. Jadi kalaupun misal minta dukungan ya ke ketua K3S atau ketua PGRI. Iya seperti itu cara solusi. Iya, kalau saya yakin mereka juga sudah pengalaman banyak kasus. Siapa tahu kasus kita dicurhatke ke sana ternyata pernah ini kayak gini solusinya gitu Pak. Memang mereka itu jam tayangnya ataupun ruang lingkupnya kan lebih besar jadi kasusnya mungkin lebih banyak dan untuk penangannya jalan keluarnya itu kadang-kadang lebih tepat mereka untuk seperti itu. Nah, ini yang terakhir Pak, dari semua keputusan yang pernah Bapak buat dalam menghadapi dilema etika itu kesimpulannya atau pelajaran penting apa yang dapat diambil dalam kami mengajak kepada teman-teman, yuk kita itu apa yang sudah kita tentukan ataupun ada rel-rel memang dari atasan sana sudah ada, kita taati peraturan yang ada, kita jalankan bersama. Seandainya pun itu ada kesulitan ataupun
kita tidak mampu untuk melaksanakan seperti itu, kita bisa minta tolong, bisa sharing-sharing dengan teman, bisa minta kepada kepala sekolah dan lain-lain untuk menyelesaikan hal seperti itu, Bu. Jadi kita Berarti bisa disimpulkan bahwa kolaborasi itu sangat penting untuk pengambilan keputusan ya. Gitu. Tidak bisa tidak bisa menimbang hanya sendiri, karena tentu saja mungkin dengan pemikiran dari beberapa kepala mungkin lebih baik gitu nih Pak nggih. Kadang-kadang kita itu cuntel dalam pemikiran toko iki terus arek kepiye, tetapi dengan ada yang dengan kolaborasi dengan yang lain itu terus ternyata ada jalan keluar yang tidak menyakitkan, tidak, yang justru malah menyenangkan, dan itu semua permasalahan teratasi dan lain sebagainya, juga seperti itu Bu, kadang-kadang seperti itu. Terima kasih sekali Pak Kali atas waktunya. Mohon maaf ini nyelok kalian. Jadi ngerepoti. Terima kasih pengalaman-pengalaman yang Pak Kali sampaikan. Pastinya ini sangat berguna sekali bagi saya. Maksudnya kadang saya sendiri sebagai guru itu kadang mau mengambil keputusan tuh memutuskan sendiri malah keliru loh Pak. harus memang harus kalau sampai sudah cuntul memang Pak kepala saja kalau cuntul juga bisa tanya ke atasannya. Jadi ya saya dengan berbagi pengalaman ini, jadi kalau nanti tanya-tanya tidak takut lagi. Sama itu kan kadang mau mengambil keputusan sendiri, mau tanya itu koyo ngono takon. Tidak ya Pak ya, ternyata kolaborasi dalam pengambilan keputusan seperti itu memang. Karena manusia itu juga terbatas toh, tidak bisa ngapain semuanya, kok harus berbenturan dengan masalah seperti ini Pak piye yo. Terima kasih sekali atas waktunya. Semoga Allah meridhoi kegiatan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngaten ke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Erni. Saya Karyati Ulia CGP Angkatan 11 ini bermaksud untuk melakukan wawancara memenuhi tugas saya, demonstrasi kontekstual. Nah, yang akan kita perbincangkan kali ini adalah mengenai pengambilan keputusan Bu. Ya, yang pengen saya tahu itu bagaimana cara Ibu dalam mengidentifikasi suatu masalah atau suatu kasus bahwa itu merupakan bujukan moral atau dilema etika, seperti itu Bu. Ya, terima kasih Bu Ulia. Di sini saya selama kurang lebih 1 tahun ini menjabat sebagai kepala sekolah. Tentu selama menjabat itu menemui banyak sekali permasalahan-permasalahan. Jadi ketika ada suatu masalah itu, saya itu berpikir ketika di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar, berarti kan itu masuk di dilema etika. Ketika ada suatu masalah yang satu benar, yang satu salah, itu termasuk bujukan moral. Ketika kita dihadapkan pada suatu masalah di mana itu bujukan moral atau dilema etika, mungkin saya akan mempertimbangkan berbagai masukan Bu, termasuk yang berupa informasi faktual, di mana keputusan yang saya ambil itu berdasarkan peraturan yang akurat dari pemerintah, dan nanti aturan itu bisa menciptakan suasana sekolah itu yang nyaman, yang bisa semua pihak itu tidak ada yang merasa dirugikan. Mungkin seperti itu. Pernah nggak Bu ada kasus besar gitu di selama kepemimpinan Ibu? Mungkin alhamdulillah tidak ada. Bu, semoga saya tidak menemui kasus yang besar. Selama saya menjalani itu mungkin yang kasus-kasus yang mungkin ringan. Terus itu. Untuk Bu, pendekatan itu, pengambilan keputusannya itu menggunakan apa? Ketika Ibu dihadapkan ke situasi yang dua-duanya benar tadi, pengambilan keputusannya, pendekatannya menggunakan pendekatan apa? Mungkin setelah saya menganalisa masalah itu dan itu termasuk dilema etika ketika kita harus
memilih di antara yang dua-duanya benar, mungkin saya akan menganalisis masalah tersebut dan saya akan mempertimbangkan di mana yang resikonya paling kecil dan tidak membuat merugikan pihak-pihak yang bersangkutan. Ya. Kemudian Ibu bisa nggak menjelaskan lebih rinci tentang langkah-langkah pengambilan keputusan yang Ibu ambil? Mungkin di sekolah kami kan di dalam suatu tim ya, dalam suatu tim di sekolah itu mungkin langkah-langkah yang saya ambil setelah saya menganalisa itu, saya tentunya juga akan meminta masukan dari rekan-rekan guru yang termasuk dituakan atau yang senior, mungkin seperti itu. Ketika suatu masalah itu mungkin yang saya anggap itu agak berat Bu, mungkin saya juga akan berkonsultasi dengan pihak pengawas atau pihak agar nanti keputusan yang saya ambil itu semakin meyakinkan dan tidak membuat merugikan banyak pihak, mungkin seperti itu. Untuk itu Bu, untuk mengetahui bahwa keputusan yang Ibu ambil itu sudah efektif gitu ya, pernah nggak dilakukan evaluasi setelah pengambilan keputusan itu? Mungkin ketika ada suatu masalah dan sebagai kepala sekolah sudah menganalisa dan sudah dibuat keputusan ya, ketika semua pihak itu merasa nyaman dan tidak ada yang istilahnya protes atau merasa dirugikan, mungkin evaluasi saya mungkin itu sudah benar. Tapi efektif, terkadang ada satu atau dua pihak itu yang merasa dirugikan atau bagaimana. Sebagai kepala sekolah saya mungkin akan memberikan masukan atau binaan karena mungkin ini yang bagus itu yang seperti ini, maksud saya itu seperti ini dan pihak tersebut itu tidak merasa dirugikan. Karena untuk kayaknya tidak mungkin untuk menyenangkan semua pihak, nggak mungkin yang bisa kita lakukan hanya itu tadi, memberikan masukan-masukan yang lain. Kalau untuk tantangan yang terbesar Bu selama Ibu memimpin dan mengambil keputusan itu, pernah ada tantangan yang terbesar apa? Mungkin selama saya menjabat sebagai kepala sekolah itu ada tantangan-tantangan, tapi juga bukan tantangan yang besar ya Bu. Tapi sebagai contoh mungkin ketika di ajaran baru, ketika guru itu ada pembagian kelas, ketika ada guru itu yang mungkin pengennya di kelas tersebut atau ada guru yang lain ingin rollingan, ketika sudah di kelas rendah ada yang di kelas tinggi. Seperti itu mungkin perlu pendekatan dan perlu pembinaan di dalam rapat, bagaimana ketika seumpama kelas-kelas itu sudah dibagi, sudah diisi, itu semuanya bisa menerima dengan senang, dengan lapang dada. Itu contoh. Tantangannya berarti kalau harus berkaitan dengan yang sama-sama sudah dewasa mungkin ya. Kalau untuk yang berkaitan dengan anak-anak mungkin malah lebih mudah gitu mungkin. Mungkin kalau berkaitan dengan anak-anak mungkin saya akan menganalisa dulu dan akan melakukan pendekatan kepada guru kelas yang bersangkutan. Gitu ya. Kemudian untuk waktu penyelesaian, apakah Ibu menarget atau menentukan kapan harus selesai masalah tersebut, kapan harus diambil keputusannya itu? Mungkin kalau jadwal atau waktu tidak ada ya Bu, tapi ketika ada suatu masalah mungkin kami akan secepat mungkin untuk menyelesaikan itu. Jadi jangan sampai masalah itu tertunda-tunda dan akan menjadi besar. Dan ketika ada masalah mungkin kami akan menganalisa dan akan menyelesaikan hari itu juga kalau bisa. Berarti secepatnya ya, lebih memilih untuk masalah segera selesai. Kemudian Bu, selain dari guru-guru ataupun pengawas yang memberikan dukungan ketika akan mengambil keputusan itu, apakah ada pihak-pihak lain yang Ibu mintai dukungannya gitu atau urun rembuknya gitu? Untuk ketika ada masalah dan mungkin agak berat ya Bu, jadi kita harus meminta masukan dari berbagai pihak. Ketika kita sudah bekerja sama dengan rekan sejawat, guru-guru di sekolah, terus ada pengawas, kami juga akan meminta bantuan di sini seumpama pihak komite dengan anggota komite atau bisa dengan kepala dusun atau ketika dengan pemuka agama di sini itu juga bisa. Seumpama contohnya ada masalah di siswa, ketika siswa itu kecenderungan untuk dalam hal agama kurang, guru itu sudah melakukan pembinaan, mungkin kami juga akan meminta masukan dengan
pemuka agama yang di lingkungan setempat, mungkin seperti itu. Kalau keluarga itu kadang mempengaruhi nggak ketika ibu mau mengambil keputusan sulit, misalnya setelah ada masalah gitu dari pihak keluarga dimintai mungkin ketika di rumah dan kami juga sharing dengan suami yang sama-sama juga bekerja di dinas ya Bu, mungkin juga kami juga akan berdiskusi, dan ketika kami sudah mengambil keputusan ini, apakah ini kira-kira bagaimana keluarga itu menyetujui atau tidak, itu juga termasuk nih. Berarti banyak sekali ya dukungannya dari entah itu teman sejawat, komite, dari bahkan pihak lingkungan ya, juga keluarga. Yang terakhir ini Bu, ketika Ibu menghadapi dilema etika selama kepemimpinan Ibu, pelajaran apa yang dapat Ibu ambil dari pengambilan keputusan atas kasus-kasus dilema etika itu? Ketika kami sudah menjadi kepala sekolah ya Bu, ternyata itu menjadi kepala sekolah itu tidak hanya menjadi sebuah pemimpin atau menjadi sebuah manajer di sekolah, yang kita juga menemui suatu masalah-masalah yang kita itu harus bijak dan kita itu harus mencari solusi-solusi ketika di mana ada suatu masalah yang berkaitan dengan dilema etika. Kalau bujukan moral mungkin kita lebih gampang untuk karena benar dan salah. Ketika kita dihadapkan pada suatu masalah yang berkaitan dengan dilema etika, yaitu tadi kita juga bisa mengaitkan dengan berbagai pihak, kita juga menganalisanya itu dengan lebih teliti, lebih detail, dan kita juga untuk menyelesaikan itu di waktu yang saat itu juga supaya cepat selesai. Nah, kalau tambah satu lagi, selama mengalami untuk menimbang untuk mengambil keputusan dalam dilema etika itu, tentunya kan Ibu juga mengalami entah itu tekanan batin atau tekanan psikologis. Bagaimana Ibu menangani hal tersebut, mengatasi kesejahteraan batin Ibu sendiri yang jadi berkurang ya karena ada kasus-kasus itu, bagaimana Ibu menghadapinya? Mungkin ketika kita menemui masalah dan sudah menyelesaikan itu kan untuk hasilnya kan tidak mungkin semua pihak itu menerima dan senang. Mungkin ada satu atau dua itu yang merasa dirugikan dan akan membuat opini-opini yang mungkin kalau kita mendengar, kita juga tadi membuat tekanan batin kita atau kita juga menjadi tidak nyaman. Tapi bagaimana caranya kita itu melakukan pendekatan kepada pihak yang merasa dirugikan tersebut, dan kita lebih untuk membuat tim atau membuat kekompakan yang lebih solid. Dan kalau kita sebagai umat yang beragama, kita juga lebih mendekatkan diri kepada Allah untuk memasrahkan, karena kita sudah membuat keputusan yang merasa itu sudah benar, paling baik gitu nih. Berarti untuk mengatasi tekanan psikologis tadi, tekanan psikis, Ibu melakukan dua hal, hablum minanas dan hablum minallahnya diperbaiki. Terima kasih Bu Erni atas waktunya dan sudah bersedia berbagi pengalaman sebagai pemimpin yang harus mengambil keputusan. Ini semoga Allah meridhoi kegiatan kita hari ini. Dan saya tutup wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya Bu ya untuk mengikuti PGP. Amin.